Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana atas berkat rahmat-Nya lah kita masih bisa beraktivitas di pagi yang cerah ini. Salawat beriring salam tak lupa pula kita haturkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Tisa Putri Agustin. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan pidato yang bertema mengenal potensi diri sebagai muslim di era digital. Pesatnya perkembangan teknologi di era digital saat ini berdampak sangat besar pada kehidupan normal hingga kehidupan bekerja. Banyak lapangan pekerjaan yang tercipta saat ini, namun di sisi lain beberapa pekerjaan ataupun profesi mulai hilang karena tergantikan oleh teknologi. Maka dari itu, pentingnya bagi kita untuk mengenal dan menggali potensi diri, dan untuk para mahasiswa dan anak usia dini dapat mengembangkan keterampilan, minat, potensi, serta mampu memperkuat dan membimbingnya dalam bidang studi maupun profesi tertentu, di mana mahasiswa dan anak usia dini harus mengenal dan menggali hard skill and soft skill mereka masing-masing. Baiklah teman-teman, di era digital ini kita harus kritis memahami fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar, dan kita mampu mencari solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada. Kemudian dengan kreativitas dan kecerdikan sangat dibutuhkan di zaman sekarang, di mana dalam menciptakan hal-hal baru tentunya. Terkadang kita lupa berkomunikasi dengan orang terdekat maupun orang di sekitar kita, dan dapat menyebabkan perasaan kesepian dan kehampaan yang menyebabkan aktivitas kita berkurang produktif. Di zaman sekarang, kita juga perlu bekerja sama dan berkolaborasi dengan orang terdekat maupun orang-orang di sekitar untuk mendiskusikan suatu permasalahan yang ada dan bekerja sama untuk menyelesaikannya. Teman-teman, untuk mengenal potensi diri sebagai muslim di era digital, ada 5 tips yang harus kita kembangkan bersama. Yang pertama, menentukan impian yang ingin dicapai, di mana impian seperti sesuatu yang akan mendorong kita untuk terus maju untuk mencapainya. Dalam proses pencapaian impian, kita harus membentuk karakter dan potensi dari kita secara alami. Yang kedua, kenali kelebihan dan kekurangan diri, di mana kita perlu memahami apakah kelebihan dan apakah kekurangan yang kita miliki. Dan setiap kelebihan akan menjadi potensi diri yang mumpuni, namun belum tentu juga hal itu berarti potensi diri. Dan beberapa kekurangan justru kadangkala dapat menjadi potensi diri. Yang ketiga, ketahui apa yang kita sukai, di mana cara yang efektif untuk mengetahui relevansi terhadap potensi diri adalah tentang apa yang disukai dan apa yang tidak disukai, di mana potensi diri adalah menyola apa yang disukai dan secara terus-menerus akan berkembang dengan sendiri. Dan yang keempat, hindari membanding-bandingkan diri kita sendiri dengan orang lain, di mana kita harus mempercayai diri kita sendiri dan tidak terpengaruh dengan perbandingan terhadap pencapaian orang lain, dan kita harus menjunjung seorang individu untuk fokus pada potensi dirinya sendiri. Tidak harus membanding-bandingkan kita dengan orang lain, karena kita kembali lagi ke tips yang pertama, di mana kita harus mengejar mimpi. Jadi, untuk mengejar mimpi, kita tidak perlu membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, karena apa yang kita miliki itulah yang kita miliki, dan orang lain belum tentu memilikinya. Dan yang kelima, memperluas wawasan. Melalui wawasan, nantinya kita akan sedikit demi sedikit mengenal diri dan menemukan potensi diri. Dengan wawasan akan mengajak kita untuk berpikir, melakukan observasi, menganalisis keterkaitan antara diri sendiri, orang lain, orang terdekat, subjek maupun orang di sekitar kita. Jadi teman-teman, untuk mengenal potensi diri sebagai muslim di era digital, kita harus menerapkan 5 tips yang telah saya jelaskan tadi. Dari banyaknya kata dan kalimat yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, jika baik maka ambillah, dan jika itu sesuatu yang buruk maka buanglah jauh-jauh. Untuk itu, marilah kita saling mengingatkan dalam kebaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Bila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.